Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua, yaitu hukum Kirchhoff pertama dan hukum Kirchhoff kedua. Hukum Kirchhoff pertama itu berbunyi, arus total yang masuk pada suatu titik percabangan pada rangkaian listrik itu sama dengan arus yang keluar. Dan hukum Kirchhoff kedua berbunyi, jumlah beda potensial dalam suatu lintasan tertutup dalam suatu rangkaian sama dengan 0. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama itu mempelajari tentang hukum Kirchhoff. Yang kedua itu menganalisis rangkaian listrik menggunakan hukum Kirchhoff. Terus yang ketiga itu membandingkan hukum Kirchhoff dengan hukum Ohm. Nah, pada praktikum kali ini juga terdapat variabel. Variabel itu ada 3, variabel terikat, terkontrol, sama bebas. Variabel terkontrolnya itu tegangan, terus variabel terikatnya itu kuat arus, dan variabel bebasnya itu resistor. Karena kita memakai 3 buah resistor yang beda nilai hambatannya. Alat dan bahan yang akan digunakan pada saat praktikum hukum Kirchhoff adalah yang pertama itu ada catu daya, terus lalu ada multimeter digital, lalu project board, kabel penghubung, jumper, sama capit buaya. Selanjutnya itu ada langkah kerja. Yang pertama itu kita siapin alat bahan yang akan digunakan. Terus lalu kedua itu kita buat skema rangkaian. Nah, contohnya itu kayak gini. Nah, kita udah buat skema rangkaian. Terus langkah ketiga itu kita ngerangkai alatnya sesuai skema yang udah kita buat. Ya, di sini saya akan membuat ilustrasi bagaimana cara merangkai alat pada percobaan hukum Kirchhoff. Di sini kita akan membuat rangkaian seperti skema yang sudah kita gambar sebelumnya. Langsung aja ya kita buat rangkaiannya. Kan tadi kita pakai 3 resistor. Nah, resistor tersebut kita susun di dalam project board. Pertama kita taruh sebelah sini. Pastiin kaki dari si resistor itu masuk ke lubang di project board. Nah, di sini dia sebagai resistor pertama, resistor kedua, dan resistor ketiga. Selanjutnya itu kita pasang jumper. Nah, pemasangan jumper itu harus diperhatikan ya. Pertama, untuk menghubungkan kedua resistor ini ke sini, kita pasang jumper di sebelah sini, di bawah sini. Kita taruh di titik yang ini. Lalu untuk resistor kedua, dari jumpernya ditaruh sini, terus di atasnya di sini. Terus kita pasang jumper lagi nih di sini. Terus di sini sama di sini. Dan di sini. Nah, setelah pemasangan jumper, kita pasang nih capit buaya. Di sini capit buaya. Nah, capit buaya ini bakalan ngehubungin si jumper sama si kabel penghubung. Di sini di capit buaya. Di sini ada capit buaya. Nah, dari capit buaya ini kita hubungin ke kabel penghubung untuk dimasukkan ke dalam lubang di catu daya. Nah, yang atas ini
Ini kabel penghubung, kita hubungin ke DC yang berarus negatif. Nah, di sini juga ada kabel penghubung, kita hubungin ke arus DC yang positif. Terus di sini sama, cuman dia yang atasnya itu pakai kabel penghubung yang positif. Yang positif. Terus yang bawahnya kita hubungin pakai kabel penghubung yang negatif, warna hitam. Nah, sudah jadi rangkaian seperti ini. Karena pada praktikum kali ini kita akan menghitung kuat arus, maka rangkaian ini disambungkan dengan multimeter. Gimana sih caranya? Nah, caranya itu kabel jumper yang menghubungkan titik ini itu kita cabut, lalu kita hubungkan dengan ini, kita cabut ya, terus dihubungkan dengan si capit buaya. Dari capit buaya itu kita hubungkan lagi kabel penghubung untuk menghubungkan ke si multimeter. Kita hubungkan ke arah yang negatif, ke kom. Nah, di sini kan si resistor itu kan punya kaki. Di sini ada kakinya. Nah, di sini itu kita pasang capit buaya. Kita jepit nih kakinya si resistor itu dengan capit buaya. Terus kita hubungin lagi dengan kabel penghubung yang positif. Terus kita hubungkan, kita colok ke lubang sebelah sini. Setelah itu kita hitung deh arusnya. Keempat itu kita ngatur tegangan yang mau kita gunain. Nah, yang kelima itu kita mencatat arus yang sudah tertera di dalam multimeter. Yang keenam itu kita mengulangi percobaan dengan membalik polaritasnya. Sekian penjelasan praktikum hukum Kirchhoff dari saya. Lebih dan kurang itu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.